Sahabat Asal Omong, selamat berjumpa kembali dengan kami di channel Pojok Bebas Asal Omong. Pada hari ini kami akan omongin sebuah berita gembira dari Manggarai Timur. Ini saya kutip berita ini dari beritalembata.com ya. Ini berita gembiranya tentang Bupati Manggarai Timur raih penghargaan Indonesia Visionary Leader 2021 ya. Beliau mendapat penghargaan dalam kategori Leader in Tourism Management based on Local Wisdom ya. Saya tidak terlalu kenal baik tentang kebijakan pembangunan. Apakah memang demikian adanya? Telah bersama dengan saya ada pakar segala masalah, itu Bang Julio, pakar segala soal, dan juga pakar segala jawaban. Beliau ini sering bikin masalah, makanya dia disebut sebagai pakar. Lalu kemudian ada juga orang dari Manggarai Timur ini, kepala KBS. KBS itu apa? Komunitas biji atau benih sesawi? Benih sesawi. Benih sesawi. Komunitas benih sesawi. Bukan biji ya, tapi benih. Baik kalau biji. Sesawi. Oleh karena saya tidak paham banyak tentang Manggarai Timur ini, saya ingin tanya kepada pakar dulu. Apakah bagaimana dengan penghargaan yang diterima oleh Bupati Agas itu, Andreas Agas Manggarai Timur? Silakan Pak Pakar. Sebenarnya ini di bidang leader, kategori leader in tourism management based on local wisdom. Ya. Saya membayangkan penghargaan ini diberikan kepada Manggarai Barat ya, Bupati Manggarai Barat ya, karena tourism. Tetapi ternyata kepada Manggarai Timur, menurut saya ini sesuatu yang kita sebut sebagai hal yang luar biasa aja lah. Silakan Pak. Di satu sisi ini berita bagus bahwa keberpihakan pemerintah daerah tingkat 2 Manggarai Timur itu kepada budaya lokal. Kira saya seperti itu maksudnya. Dari sisi birokrasi itu penghargaan yang bagus. Tetapi apakah berkorelasi dengan peran pemerintah dalam meningkatkan budaya lokal yang ada di Manggarai Timur itu? Itu juga menjadi pertanyaan. Sampai sejauh mana keterlibatan pemerintah daerah untuk melestarikan atau paling tidak membuka akses transportasi ke lokasi-lokasi itu, katakanlah ke kampung adat, mungkin kan itu kan ada lokal wisdom, ya kan? Lokal wisdom ya. Apakah pemerintah daerah sudah layak tidak untuk menerima hal seperti itu? Apalagi dengan belakangan Manggarai Timur sering disorot soal transportasi, infrastrukturnya yang tidak karu-karuan. Tapi ya apapun itu, ya pemerintah pusat kan punya hak untuk menilai itu. Mungkin menurut mereka apa yang dilakukan itu memang seperti itu kriterianya. Tetapi pertanyaan, apakah berkorelasi dengan kehidupan budaya yang ada di Manggarai Timur itu? Itu juga penting yang harus dipikirkan. Saya membayangkan itu setelah saya membaca berita ini, Bung Don. Pusat kebudayaan di Manggarai pada umumnya itu kan ada pada golo-golo itu ya. Golo ya, disebut golo ya, atau kampung atau beo itu ya, village itu. Ya. Saya membayangkan itu akses jalan kepada semua golo itu bagus. Itu kan karena turisme itu kan dia juga mengandaikan infrastrukturnya kan betul. Bagus ya. Lalu kemudian revitalisasi seluruh institusi adat itu juga menjadi prioritas pembangunan di sana. Saya membayangkannya begitu. Seperti itu. Ya. Lalu kemudian seluruh fungsi-fungsi adat juga di sana itu mendapat insentif dari pemerintah daerah. Saya membayangkannya begitu kan. Sehingga pemimpin pemerintahnya dianggap sebagai pemimpin yang punya visi yang jauh ke depan, visioner yang jauh ke depan. Ya, artinya dengan melakukan seperti itu kan berarti
sustainability kebudayaan di sana itu bisa dipertahankan ya, bisa prospek pada masa depannya menjadi lebih bagus. Saya membayangkannya begitu, makanya beliau ini layak mendapat penghargaan seperti itu, sebagai pemimpin yang visioner ya di bidang tourism itu. Saya membayangkannya begitu, tapi saya tidak tahu faktanya. Yang tahu kan Bapak ini, kan orang Manggarai Timur dia, Bang. Oh iya. Silakan, Bang. Baik. Tadi saya pikir itu hanya dia sebagai pemimpin yang visioner ya, yang punya mimpi. Ya. Kalau punya mimpi kan dia mungkin hebat ya. Berarti Bapak mau mengatakan penghargaan ini layak diberikan kepada para pemimpi. Para pemimpi, ya, sejauh dia dianggap sebagai yang punya mimpi-mimpi, tapi karena dikatakan tadi based on kearifan lokal, ya, lokal wisdom ya. Di situ saya rasa geli. Alasannya karena apa yang dia mimpi tidak sesuai dengan eksekusi. Contoh, baru ramai itu tentang masalah kampung-kampung adat. Salah satu kampung yang saya sebut Golo tadi itu ya. Golo. Yang terancam direlokasi ya. Kearifan lokal itu salah satunya kalau kita dengar istilah buku capu uneka bolang surut, teu caambo atau ipun setibu, artinya persatuan dari sebuah masyarakat itu penting. Dengan lingkungannya. Dengan lingkungan, deonya, ya. Kampungnya, ya. Compangnya, lingkonya pean, kebunnya sebagai tempat cari makan, dan itu satu kesatuan tidak bisa dirusak. Tetapi faktanya di kampung Lengkololok dan Luwu justru dia mengacak-acak nilai-nilai wisdom itu, nilai kesatuan itu dengan kebijakan dia, keberpihakan dia terhadap tambang. Saya pikir satu sisi benar mereka memberikan penilaian kalau hanya tidak berdasarkan kepada kearifan lokal, tapi sebagai pemimpi. Kan N-nya belum ada, Pak. Kan pemimpi. Tapi N-nya belum ada. Pemimpin visioner yang berbasis kearifan lokal itu salah besar. Saya geli sekali mendengarnya. Kalau saya penerima, saya akan kembalikan itu penghargaan. Apalagi banyak yang soal, karena itu tidak sesuai dengan fakta. Dia mimpinya sekian, tapi dia tidak memelihara kearifan lokal, persatuan keutuhan, dan Lengkololok dan Luwuk itu sudah pecah ya, berantakan, hancur ya. Tidak ada lagi ketaatan dan tuatanonya sudah tidak ada. Itu karena apa? Karena Bupati Manggarai Timur menyetujui tambang masuk dan masyarakatnya rusak ya. Merusak hubungan antara manusia, keluarga, merusak hubungan antara manusia dengan roh nenek moyang. Dan itu artinya bapaknya mau mengatakan justru Bupati Manggarai Timur yang sekarang itu tidak pro pada local wisdom itu. Tidak pro pada local wisdom, karena itu harus dicabut itu penghargaan. Kalau masih pakai kata itu berdasarkan local wisdom, berbasis local wisdom, itu tidak sesuai. Mungkin ini parsial, tapi ini gambaran keseluruhan. gambaran menunjukkan bahwa dia tidak konsisten kalau memang dia berbasis pada budaya, kearifan lokal. Dia harus membela sebenarnya nilai-nilai apapun. Kerukunan, harmoni dalam rumah kampung itu harus dijaga. Pemimpin yang punya visioner yang eksekutor juga, tapi dia hanya pemimpi. Kalau penghargaan itu hanya untuk seorang pemimpi, boleh. Tapi kalau pemimpin memakai yang berbasis local wisdom harus dicabut penghargaan. Kira-kira begitu, Bang. Ya. Ada tambahan, Pak? Pak Pakar tambah. Pak Pakar, silakan. Seperti tadi saya katakan, apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah Manggarai Timur itu dari satu sisi, khusus dari sisi birokrasi itu baik. Seperti kau bilang, memang dia seorang pemimpi. Tetapi yang menjadi hal yang utama menurut saya adalah korelasinya terhadap pengembangan lokal wisdom itu. Ya kan? Bagaimana infrastruktur menuju kampung-kampung adat itu yang paling penting, bukan soal penghargaannya. Seharusnya memang harus apa ya, kita melihat hal ini sebenarnya harus senyata mungkin supaya penghargaan itu tidak hanya sebatas kertas kosong hanya diberikan kepada seorang pemimpi, tetapi itu merupakan penghormatan dan partisipasi pusat bahwa kepala daerah Manggarai Timur benar-benar berpihak
kepada rakyat, terutama kampung-kampung adat yang menjadi fokus daripada penghargaan itu kan soal local wisdom kan. Nah, itu orang transportasi di mana-mana tidak jelas kok dikasih penghargaan, ya kan? Kira-kira di mana di Manggarai Timur? Iya. Ya kan? Satu atau dua tempat. Pakar dan saya sepakat bahwa ini pemimpin bukan pemimpin. Kalau pemimpin harus ada korelasinya. Harus ada korelasinya pada kegiatan yang nyata. Penghargaan itu harus diberikan pada hal-hal yang nyata yang dilakukan oleh pemerintah, bukan diberikan kepada pemimpin. Atau mungkin begini maksudnya penghargaan ini, Bung Don dengan Pak Pakar. Pemerintah pusat, karena kalau saya lihat fotonya ini kan, ini foto apa nih ya? Foto siapa ini? Mendapat penghargaan ini ya. Ini Cahyokumolo, dia foto beliau ini foto dengan Menteri Cahyokumolo ini ya. Saya membayangkannya begini. Bupati Manggarai Timur itu diberi penghargaan lebih dulu, walaupun dia tidak berbuat banyak dulu untuk masyarakat adat di sana. Ini kami beri penghargaan dulu ya. Kau kerja Setelah itu kau kerja. Mudah-mudahan. Jadi ya, penghargaan ini adalah imperatif, sebuah perintah Untuk memacu begitu. untuk memacu supaya kampung-kampung adat kita di sana, golo-golo, beo-beo ini, setelah beliau mendapat penghargaan ini menjadi lebih maju. Dia menjadi lebih peduli dan lain sebagainya. Tetapi kalau nanti pada akhirnya kampung-kampung itu tetap tidak mendapat sentuhan pembangunan dari pemerintah, ini penghargaan ini adalah sebuah sindiran untuk Manggarai Timur dan juga sindiran terutama untuk pemerintah di bawah Bupati Andreas Agas. Jadi sindiran keras bahwa Anda tidak berbuat banyak untuk kemajuan ya, kebudayaan di Manggarai Timur, atau bagaimana? Tapi akhirnya kan kalau itu strategi ini kan tidak bagus menurut saya. Karena setiap penghargaan itu orang biasanya penghargaannya berbuat lebih dulu baru diberi penghargaan ya. Itu jadinya penghargaan politis. Ya. Penghargaan politis karena ini akan dipolitisasi bahwa ini keberhasilan saya. Apalagi mendekat 2024. Padahal belum berbuat banyak. Ini kesuksesan saya. Ya. Ini tandanya bahwa saya mendapat penghargaan, walaupun ya sebenarnya penghargaan tidak punya dasar. Ya. Oke. Baik, terima kasih Bang Pakar dan juga Bung Don atas omong-omongnya mengenai penghargaan ini. Ya, sahabat asal omong, pojok asal omong, demikian omong-omong kami pada sore hari ini. Ya, mudah-mudahan membawa sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua, daya nalar kita, daya sikap kritis kita terhadap berbagai macam praktek sosial, praktek ekonomi, praktek politik dalam kehidupan kita sehari-hari menjadi lebih tercerahkan. Salam dan sampai jumpa pada topik-topik berikutnya.